Selamat datang di Syehma Channel. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Baik, kawan-kawan semua, untuk kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar penelitian. Baik, apa itu metodologi penelitian? Metode penelitian pada dasarnya dinyatakan merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu ada 3 ya: rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Kemudian empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia. Sistematis berarti kegiatan penelitian itu dilakukan menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis ya. Sedangkan nanti untuk proses sistematis seperti nanti ada pada gambar 1. Berikutnya, data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris atau teramati yang memiliki kriteria tertentu, yaitu valid dan reliable. Apa valid dan reliable itu? Valid ya, menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Reliabilitas ini berkenaan dengan derajat konsistensi atau keajekan data dalam interval tertentu. Kemudian objektivitas berkenaan dengan interpersonal agreement atau kesepakatan antar banyak orang. Ya, setelah ini ada penggunaan aspek logika untuk merumuskan hipotesis. Ya. Ini penelitian itu logikanya dimulai memang dari masalah atau sumber permasalahan. Ya. Kemudian bisa dilanjutkan pada konsep dan teori relevan, itu dengan cara membaca dan berpikir. Sedangkan membaca hasil penelitian ya, itu adalah penemuan yang relevan atau penelitian terdahulu, biasanya seperti itu menyebutnya. Setelah itu menggunakan prinsip deduksi dan induksi, maka adalah adanya pengajuan hipotesis ya. Pengajuan hipotesis ini adalah menyatakan praduga terhadap hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel ini kalau dioperasionalkan ini menyusun instrumen penelitian, sedangkan kalau untuk memilih ini adalah metode strategi pendekatan penelitian. Setelah itu baru mengumpulkan data dan analisis datanya. Nah, setelah selesai baru kita memiliki penemuan. Berdasarkan penemuan ya dan dikomparatifkan dengan hipotesis, maka ada kesimpulan seperti itu. Dan kesimpulan tadi menyatakan tentang kaitan sumber masalah seperti itu. Pola pikir dalam metode ilmiah, yaitu tadi ada 2, yaitu pola pikir induktif dan pola pikir deduktif. Apa itu induktif? Yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus atau konkret, singular atau particular, kepada pengertian yang bersifat umum atau universal. Sedangkan deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari hal yang bersifat umum atau universal kepada hal-hal yang bersifat
khusus atau konkret. Ya, contoh-contohnya apa? Contoh-contohnya ini, contoh-contohnya. Misalnya induktif. Induktif itu ada tumbuhan akan mati, hewan akan mati, manusia akan mati, itu khusus. Nah, kesimpulannya apa? Dari ketiga itu, oh, ternyata kesimpulannya adalah semua makhluk hidup akan mati. Nah, itu umum. Itu pola pikir induktif. Sedangkan deduktif, misalnya gini. Semua manusia akan mati. Itu umum ya. Pak Ijo adalah manusia, itu khusus. Jadi kesimpulannya ya khusus, Pak Ijo akan mati. Seperti itu ya. Kemudian fungsi atau tujuan dari penelitian ilmiah. Fungsi ada tujuan itu ada 3. Yang pertama, penjajakan atau eksploratif. Kedua, pengujian atau verifikatif. Dan pengembangan atau developmental. Hasil penelitian secara umum ini dapat digunakan untuk memahami, ya, yang berarti memperjelas, memecahkan berarti meminimalkan masalah, dan mengantisipasi masalah berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi peramalan atau prediksi. Ya, mohon maaf, ini untuk poin keempat ini seharusnya jadi pada poin ketiga jadi 1 ya. Setelah ini jenis-jenis penelitian ya itu bisa dibagi menjadi 4 jenis ya. Tujuan yang pertama berdasarkan tujuan, ada murni dan terapan. Berdasarkan metode itu ada survei, ex post facto, eksperimen, naturalistik, policy research, action research, evaluasi, sejarah. Kemudian berdasarkan tingkat eksplanasi ada deskriptif, komparatif, asosiatif. Kemudian analisis dan jenis data ada kuantitatif, kualitatif, dan gabungan. Ya. Dan jenis penelitian ini ya semakin berkembang ya, bisa ada tambahan lagi. Tapi sementara kita pahami yang ini dulu. Nanti pada video selanjutnya akan saya bahas dari masing-masing penelitian yang ada di sini, biar nanti lebih terfokus ya. Kemudian jenis penelitian menurut tempat ya, itu ada laboratorium, perpustakaan, dan lapangan. Ini tempatnya. Kemudian jenis penelitian berdasarkan tujuan. Penelitian murni yaitu penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Karena memang namanya murni, ya berarti penelitian itu memang benar-benar penelitian baru. Terus berikutnya adalah terapan. Penelitian terapan itu yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan praktis. Namanya terapan berarti sudah pernah ya, pernah diketahui. Kemudian untuk jenis-jenis penelitian menurut metode. Yang pertama penelitian survei, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distributif, dan hubungan-hubungan antar variabel secara sosiologis maupun psikologis. Contohnya apa? Contohnya ini, penelitian untuk mengungkapkan kecenderungan masyarakat dalam mengkonsumsi jenis minuman. Ini adalah bentuk dari penelitian survei. Berikutnya adalah penelitian ex post facto, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi
dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Contoh, yaitu penelitian yang mengungkapkan sebab-sebab terjadinya kebakaran pabrik sepatu. Ya, jadi ini Xbox waktu ini adalah mengungkap ya, sebab atau penyebab atau untuk mengetahui faktor-faktor ya yang dapat menimbulkan kejadian-kejadian sebelumnya. Yang ketiga adalah penelitian eksperimen, yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Contoh, pengaruh unsur kimia tertentu terhadap kelezatan makanan. Misalnya lagi, pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar siswa, misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian penelitian naturalistik ya. Yaitu penelitian ini sering disebut dengan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti itu sendiri adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya secara induktif. Hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Ya, contoh adalah penelitian untuk mengungkap makna upacara ritual terhadap keberhasilan bisnis. Ya, contohnya lagi, misalnya penelitian tentang bagaimana mengungkap motivasi belajar siswa, ya itu bisa meningkat melalui metode diskusi dalam kelas misalnya. Selanjutnya adalah penelitian kebijakan atau policy research, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan pada masalah-masalah sosial yang mendasar sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Contoh, penelitian untuk mendapatkan informasi guna menentukan sistem penggajian karyawan. Berikutnya adalah penelitian tindakan atau action research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Contoh, penelitian untuk memperbaiki prosedur dan metode kerja dalam pembuatan suatu jenis makanan yang diproduksi massal. Pada video sebelumnya saya pernah juga membuat pengertian tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Kalau penelitian tindakan kelas berarti untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang ada di kelas oleh guru-guru. Ya, silakan nanti kunjungi video saya yang lain ya. Berikutnya adalah penelitian evaluasi. Dalam hal khusus, penelitian evaluasi dapat dinyatakan sebagai evaluasi, tetapi dalam hal yang lain juga dapat dinyatakan sebagai penelitian. Sebagai evaluasi berarti hal ini merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai penelitian berarti akan berfungsi untuk menjelaskan fenomena. Contoh, penelitian untuk mengevaluasi apakah suatu produk ini yang direncanakan terjual 95% tercapai atau tidak. Kemudian penelitian sejarah, yaitu penelitian yang berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Contoh, penelitian untuk mengetahui perkembangan bisnis di Indonesia antara tahun 1600 sampai dengan 1945. Contohnya. Kemudian jenis-jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi, ada deskriptif ya.
Deskriptif ini penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, ya, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Misalnya sebagai bagaimana profil bisnis, sebagai seberapa besar produktivitas kerja karyawan, besar keuntungan, etos kerja, prestasi kerja, dan seterusnya. Ya, ini deskriptif, mendeskripsikan ya. Kemudian yang kedua adalah penelitian komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Misalnya kata kuncinya ada pada perbedaan. Adakah perbedaan nilai penjualan antara tahun 2019 dengan 2020 misalnya? Apakah adakah perbedaan keuntungan antara BUMN dan perusahaan swasta misalnya? Kemudian yang berikutnya adalah penelitian asosiatif atau hubungan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan atau memprediksi, dan mengontrol suatu gejala. Ya, bentuk hubungannya itu ada 3 ya, misalnya X tidak mempengaruhi Y. Ya, ini hubungan simetris ya, atau sebaliknya. Berikutnya ada mohon maaf, ini hubungan simetris ya namanya ya. Berarti X tidak mempengaruhi Y atau sebaliknya. Kemudian setelah itu adalah hubungan kausal atau sebab akibat, X mempengaruhi Y ya. Kemudian ada yang berikutnya ya, fokusnya di tanda panahnya ya, hubungan resiprokal atau hubungan timbal balik ya. X dan Y saling mempengaruhi ya. Jadi fokus di tanda panahnya ya, dari 3 tadi bentuknya. Kemudian jenis penelitian menurut analisis dan jenis data ada 3 ya, kualitatif, kuantitatif maupun gabungan. Ini nanti akan saya jelaskan tersendiri pada video-video berikutnya ya, jadi pantengin terus di channel ini. Penelitian yang baik ya, masalah dan tujuan penelitian harus dirumuskan dengan betul, jelas, dan spesifik, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Prosedur penelitian perlu dijabarkan secara rinci sehingga orang lain dapat lebih memahami. Prosedur dalam rancangan penelitian harus dibuat dengan teliti dan hati-hati sehingga dapat menghasilkan data yang valid, reliable, dan objektif. Peneliti harus membuat laporan lengkap, sistematis, mengikuti prosedur sesuai dengan rancangan, dan mampu memberikan saran-saran untuk memecahkan masalah berdasarkan temuannya. Ya. Kemudian, analisis data yang digunakan harus tepat dan mampu membuat generalisasi secara signifikan. Setiap kesimpulan yang diberikan harus didukung oleh data yang diperoleh melalui penelitian. Makanya tadi ada penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu ya. Kemudian hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya bila penelitian dilakukan oleh peneliti yang mempunyai integritas tinggi, berpengalaman, dan telah mempunyai reputasi. Maka penelitian itu hendaknya tidak dilakukan sekali saja untuk tugas akhir saja. Biasanya penelitian itu kalau bisa ya nanti sepanjang kita sudah mengetahui konsep dasar penelitian, metodologi penelitian kita sudah paham, sudah tahu ilmunya, kita bisa lakukan sepanjang hayat kita. Jadi jangan terbatas penelitian itu hanya saat tugas akhir saja. Nah, biasanya mahasiswa itu hanya terbatas seperti itu. Kita bisa melakukan penelitian itu kapanpun dan dimanapun sesuai kebutuhan kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada video berikutnya ya. Selamat beraktivitas, salam pendidikan.